Berarti di sini kita pakai 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3. Jadi di sini kita menggunakan 4 tempat suntik yang di kerangka dan 4 tempat suntik yang saat kita untuk controller. Ini coba dilihat ya, tangan Bapak ini sedang memencet ya. Jadi saat ini tangan Bapak sedang memencet tempat suntik yang lain. Ya, jadi kalau saat Bapak dorong tempat suntiknya itu, ya maka yang di kerangka ini mengikuti. Nah, Kalau misalnya dibuat itu, ntar kan dikasih ke sekolah. hmm? Tenggatnya kapan? Ehm, Bapak tanya apakah kalian bisa mendengar suara Bapak dengan jelas? Kalau bisa silahkan diberikan caption jempolnya masing-masing di depan kamera. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi kita mulai ya. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Baik, Pak. Ya, baik, sehat dan tentunya bersemangat ya. Nah, jadi selamat bergabung di kelas virtual Zoom kita pada pagi hari ini. Di mana pada pagi hari ini kita akan masuk pada pengembangan bakat dan minat ya, khususnya dengan judul eh, perancangan sebuah robot hidrolik menggunakan selang infus dan juga tempat suntik itu sebagai bejananya. Nah, yang mana robot hidrolik yang kita bahas pada bakat minat kali ini adalah yaitu robot hidrolik yang berbasis ataupun menerapkan sebuah hukum Pascal yang biasanya kita pelajari di dalam pelajaran fisika gitu ya. Nah, contohnya yaitu dengan tekanan, ya, memanfaatkan tekanan air sebagai sebagai penggeraknya. Nah, jadi itu adalah sistem dari hidrolik. Hydro yang berarti zat cair. Nah, hukum Pascal ini sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Jadi bukan hanya pada hidrolik itu tadi, ya, tetapi tekanan dongkrak ya, kalau kalian punya mobil gitu ya, kalau kalian punya melihat orang tua kalian mengganti ban mobil gitu ya, itu menggunakan dongkrak gitu. Ada juga yang menggunakan jungkit ya, kalau kita pengen memindahkan barang yang berat maka kita akan menggunakan sebuah hukum Pascal. Jadi gayanya kecil tetapi kita memanfaatkan dorongannya yang kecil tadi menjadi lebih besar. Nah, itu adalah pemanfaatannya. Nah, jadi Bapak akan buka slide-nya. Nah, jadi Bapak akan buka slide-nya. Ya, ini adalah slide singkatnya. Prototype robot hidrolik yang dikontrol menggunakan Android berbasis microcontroller Arduino. Pak, bagaimana dengan proyek ini? Apakah kami membuatnya juga? Gitu ya. Ini tidak wajib. Kalau kalian ingin membuat pun hanya sebatas video bagian satu. Yang dimana pada video bagian satu itu hanya terdiri dari tempat suntik, selang infus dan juga kotak, gitu ya, kerangka kotaknya. Nah, jadi kalian cukup sampai pada pencet, tarik aja. Kalau pada perancangan aplikasi, perancangan uh, alatnya, ya di sini menggunakan microcontroller dan lain sebagainya, itu nggak nyampe di situ. Ya, kalian hanya nyampe di video bagian satu saja. Dan kalian harus memahami ini saja. Nah, ini adalah sistem hidrolik, ya seperti yang Bapak katakan tadi, dia merupakan satu bentuk pemindahan daya ya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida ya, cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari awal yang dikeluarkan. Nah, itu seperti Bapak katakan tadi, hukum Pascal. Tujuannya apa? Ya, tujuan daripada perancangan ini ya, dari bakat minat kita ini. Jadi yang pertama adalah siswa dapat mengenal
ya, memahami cara pada peralatan hidrolik. Ya, siswa dapat melakukan, yang kedua, dapat melakukan penerapan hidrolik berkenaan dengan cairan. Ya, ini adalah salah satu contoh penerapan yang sederhananya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah siswa dapat merancang prototipe ya robot hidrolik yang dikontrol menggunakan Android. Ya, mungkin ini nanti ke depan akan kita jadikan sebagai eskul ya di pelajaran TIK ya, atau kita masukkan ke pelajaran RPP kita gitu. Nah, ini untuk teknologi robotnya ya, yang dimana pada saat ini kenapa kita menggunakan robot hidrolik gitu ya, kenapa kita mengambil judul ini ya, karena teknologi robot ya saat itu mengalami suatu kemajuan yang sangat pesat pada saat ini ya. Kalau kita lihat di pelabuhan ya, ini juga termasuk ya dalam kemajuan teknologi ya 4.0 ya, ataupun digital disruption juga termasuk teknologi disruption ya. Kalau kita lihat di pelabuhan yaitu barang-barang yang besar ya, kontraktor itu yang dibawa oleh kapal itu adalah hidrolik yang menyusunnya, yang mengangkatnya itu adalah hidrolik ya, bukan lagi manusia tetapi robot hidrolik yang mengangkat peti-peti besar yang ada di pelabuhan. Jadi kalau dulu itu adalah buruh gitu ya, mereka harus mendorong sampai ke atas. Kalau sekarang tidak, itu menggunakan hidrolik ya, sehingga yang di bagian ini kita lihat membutuhkan banyak ya pekerjaan manusia, tenaga manusia. Jadi salah satu penggunaan dengan robot ya yang dibuat merupakan bagian daripada robot. Kalau di sini adalah skalanya adalah prototipe ya, supaya bagaimana kalian bisa memahaminya ya. Nah, dalam kenyataan sering kita kendala ya bagaimana cara mengontrolnya. Nah, kalau ini yang modern ya, dalam bentuk modern, bukan dikontrol menggunakan manual tetapi kita kontrolnya menggunakan Android ya, dan aplikasinya itu kita bikin sendiri gitu ya. Nah, kita singkat ya. Nah, ini adalah gambar hidrolik yang belum diisi air ya pada gambar 1. Kalau untuk gambar 2 adalah gambar hidrolik yang sudah terisi air. Jadi tampak ya perubahannya. Kalau belum diisi air, tentunya daya dorongnya belum ada ya pada gambar 1. Tetapi kalau sudah terisi oleh air, ya tentu gaya dorongnya ini sudah ada. Makanya dia lebih terbuka ya. Nah, kalau kalian mau bikin ini secara individu ya, sendiri, kalian bisa bikin di rumah. Kalau kalian mau bikin, bikinlah di rumah ya. Pahami cara-cara video tutorialnya nanti, dan silahkan divideokan ataupun difotokan, dikirim ke Bapak. Nah, dan ini tidak wajib ya, bagi yang mau saja. Kami yang belum masuk di situ Bapak lihat. Nah, ini coba dilihat, ini adalah kerangka elektroniknya. Dan ini adalah aplikasi Androidnya. Dan di sini terdapat pada video akhir itu kalian bisa melihat video ya, pada video 1 dan video 2. Yang mana video 1 ini adalah perancangan kerangkanya dengan dikontrol menggunakan tempat suntik ya. Ya, mungkin kalian belum kenal Bapak ya, karena kelas 8 berapa ini, kelas 8E anaknya Bu Mia. Sebelumnya Bapak tanya apakah sudah kenal sama Bapak? Belum. Ya, kayaknya kalian agak agak tegang dikit ya. Nah, oke, sampai apakah kalian bisa melihat screen recorder yang Bapak kasih?
Oke. Anak-anak yang lain silakan Ini dicocokkan juga dengan jelas Agus bahwa jadinya ya kalau begini jaringannya. Halo, gue Mansan. Gue adalah full time content creator dan streamer Valorant YouTube. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana dengan suaranya? Apakah bisa didengarkan jelas suara video YouTube-nya? Jadi pada hari ini saya akan membuat sebuah video untuk pengembangan bakat dan Kurang jelas? Udah ya. Ini suara udah jelas ya. Nah perhatikan dulu ya kita. Bapak ulang ya. Ke tema kita Bentar ya. mengenali robot ya. siswa khususnya di SMP 1 Ya. dengan tema pembuatan robot hidrolik. Ya. Di mana robot ini menggunakan penerapan Pascal yang biasanya kita pelajari dalam pelajaran fisika, yaitu dengan sistem penggerak berupa Oke. air. Jadi sesuai Ya, dengan satu nama, dulu nih suara apa yaitu jelas kan? hidrolik, zat Irma. cair yang digunakan untuk memberikan tekanan tinggi untuk menggerakkan mesin robot ini. Pembuatan proyek ini saya memasukkan air ke dalam sebuah bejana yang saya gunakan yaitu tempat suntik yang saya beli di toko apotek terdekat. Beli yang baru, jangan beli yang bekas karena takutnya nanti ada bakter. Kemudian saya membukanya menggunakan selang infus. Ben, coba kameranya dilihatkan di mukanya supaya temannya bisa melihat kamu dan kamu bisa melihat teman kamu. Saling berkaitan antara satu tempat suntik ke tempat suntik lainnya sehingga memberikan daya dorong. Nah, jadi nanti kita akan coba ya untuk menggerakkan lengan robot ini. Nah, jadi ini adalah percobaannya, yang mana kita mencoba untuk memindahkan suatu barang. Ya. Yang lain dan selain daripada tempat suntik, ya kita juga menggunakan bahan lainnya yang berfungsi sebagai kerangka Jelas ya, yang ini kita bawa pakai menggunakan sendiri. kotak ataupun karbon Oke, yang kita gunakan untuk kerangka dan juga fisiknya. Oke. Dan juga kita menggunakan lem sebagai bahan perekatnya serta kita menggunakan juga karbon Jadi ini aja bawah ya. sebagai Perhatikan dulu. bautnya. Untuk lebih lengkapnya lagi silakan Nanti di sini kita pakai 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kita menggunakan 4 tempat suntik yang di kerangka dan 4 tempat suntik yang saat kita untuk controller. Ini coba dilihat ya, tangan Bapak ini sedang memencet ya. Jadi saat ini tangan Bapak sedang memencet tempat suntik yang lain. Ya, jadi kalau saat Bapak dorong tempat suntiknya itu, ya maka yang di kerangka ini mengikuti. Nah, dan terjadilah gaya dorong sehingga bisa mengangkat ya botol daripada minuman ini. Ya, kemudian Bapak memindahkan botol minuman tersebut ke tempat yang lain. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari penerapan hukum Pascal yang biasanya kita pelajari di pelajaran fisika, ya, dengan memanfaatkan gaya dorong berupa zat cair. Nah, jadi nanti bisa kalian terapkan contoh sederhananya. Yang pertama, kalian beli tempat suntik, tentunya jangan pakai jarum ya, bahaya. Beli tempat suntik yang baru, lalu kalian gabungkan menggunakan selang infus. Coba kalian dorong-dorong, pasti ya saling
ada gaya dorongnya. Apalagi kalau kalian isi air ya. Kalian isi air, kalian dorong, maka terjadi gaya dorong yang mempunyai tekanan yang lumayan. Androidnya ya nanti kalian bisa lihat di video YouTube ya. Silakan kalian minta linknya sama Bu Nia ya. Bu, saya mau minta link video untuk robot hidrolik. Nah, bilang saja seperti itu ya, karena waktu kita hanya 40 menit. Bapak akan Nah, ini adalah aplikasi Androidnya yang kita buat menggunakan MIT Apps Inventor ya, nama webnya, dimana MIT Apps Inventor ini pengembangan daripada kampus MIT ya. Dan ini menggunakan Scribe ya, yaitu kita tinggal berbasis drag and drop, kita klik kemudian kita tarik. Kalau misalnya dibuat itu, ntar kan dikasih ke sekolah. Tenggaknya kapan? Oh, enggak, ini bebas ya. Misalnya kamu mau bikin robot hidroliknya ya. Contohnya pada video pertama saja yang kamu gerakkan pakai pencet suntik itu aja. Nah, sampai di situ aja. Pokoknya kalau kamu pencet tempat suntiknya ya, dia bergerak gitu ya. Nah, sampai di situ saja. Jangan sampai ke aplikasi Androidnya, karena itu nanti untuk pengembangan ke kelas 9 nanti. Ya, kalau kelas 8 cukup sampai di situ saja. Pak, kapan waktu tenggaknya? Ya, terserah kamu. Ya, kamu siapnya berapa hari gitu ya. Contohnya kamu siapnya 3 hari. Ya, atau kamu siapnya 4 hari. Pak, saya siapnya 1 minggu, Pak. Ya, nggak apa-apa, 1 minggu nggak apa-apa. Itu tergantung daripada kalian ya, karena bikinnya itu agak rumit ya. Dan manfaatkanlah kotak yang agak keras ya. Jadi untuk tempat suntik, kalau kalian mau bikin itu belilah yang baru ya, kemudian infus ya, tempat suntik infus, kemudian ada kotak itu kalian bikin ukurannya persegi panjang. Nah, kemudian kalian tusuk pakai tusuk AC. Kemudian tempellah menggunakan lem, bisa itu lem Korea, bisa itu lem bakar ya. Nah, nanti kalian lihat di video tutorial kalau mau lebih lanjut. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, kalau